Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, disiapkan buku paket lainnya dan buka halaman 26 bab 3. Oke, sudah dibuka semua ya bukunya. Bab 3. Hari ini kita akan belajar PAI mengenai Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di bagian bawah ini kan ada gambar ya, gambarnya macam-macam nih. Coba kita lihat bareng-bareng ya, ada gambar apa aja. Nah, di bagian bawah nih ada gambar bumi di mana tempat kita tinggal. Kemudian ada planet. Ada juga matahari yang setiap hari menyinari kita agar tubuh kita tetap hangat. Dan ada juga bulan yang menyinari di malam hari. Oke, nah sekarang ini sebelumnya anak-anak perhatikan ya. Miss akan menuliskan ini hijayah dan coba kita baca bersama-sama ya. Nah, coba kita baca bersama-sama. Matahari. Oke, kita selanjutnya ada kata bumi. Oke, solehan kita semua. Nah, yang terakhir ada kata sudah belajar ya, huruf lemah yaitu bu, dan kemudian nunnya tandanya sukun menjadi mati, kemudian bacanya menjadi bulan. Oke. Ya, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 27. Nah, ini akan membacakan ya. Setiap Jumat sore, Fahri dan teman-teman pergi ke pengajian. Pengajian dibimbing oleh Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pencipta. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah. Allah itu Maha Esa, maksudnya apa? Allah itu Maha Esa artinya tunggal. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah lah yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, semua beserta isinya yang ada di bumi itu Allah yang menciptakan. Oleh karena itu Allah disebut Allah Maha Esa. Allah itu tunggal dan Allah itu satu. Kemudian Ustadz Ahmad meminta anak-anak untuk menyebutkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Apa sih makhluk ciptaan Allah? Bisa sebutin? Iya, makhluk ciptaan Allah yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan yang ada di bumi ini itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Terus ternyata banyak sekali makhluk ciptaan Allah, sungguh maha hebat Allah itu. Allah menciptakan makhluk hidup tanpa bantuan siapapun. Nah, oleh karena itu Allah disebut Allah Maha Esa. Karena itu Allah tidak memerlukan bantuan siapapun untuk menciptakan kita, untuk menciptakan yang ada di bumi ini. Terus Ustadz Ahmad juga menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya. Nah, Allah tuh sangat menyayangi kita, biarpun kita kadang berbuat tidak baik, berbuat yang dosa, tetapi Allah masih mau memaafkan kita. Allah terus memaafkan kita, berkali-kali kita berbuat dosa, Allah terus mau memaafkan kita. Kemudian
Semua kebutuhan hidup makhluknya disediakan oleh Allah. Nah, jadi umat manusia itu tidak perlu khawatir tentang rezeki, tentang umur kita, tidak perlu khawatir karena semuanya sudah Allah atur. Jadi kita tidak perlu takut untuk miskin karena kita punya Allah. Allah tempat bergantung kita. Allah pasti sudah mengatur dari kita sebelum kita lahir ke bumi. Allah tuh sudah mengatur rezeki kita, umur kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus mensyukuri kasih sayang Allah, bersyukur dengan taat dan patuh pada perintahnya. Bersyukur dengan taat dan patuh pada perintahnya, perintah Allah. Maksudnya itu seperti apa patuh dan taat? Misalnya sholat 5 waktu, terus berbakti kepada orang tua. Nah, kalau misalnya belajar kalian males, itu termasuk patuh dan taat nggak sih? Enggak, itu tidak termasuk patuh dan taat kepada Allah. Itu juga perbuatan dosa. Jadi kalau belajar kalian harus semangat, harus semangat yang ada di dalam diri kalian. Jangan harus disuruh orang tua, tetapi kalian harus semangat untuk belajar. Nah, itu juga termasuk kalian taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Nah, itu termasuk patuh dan taat kepada perintahnya. Coba kalian dibuka bukunya halaman 28. Itu ada option A yang sifat pengasih dan penyayang Allah. Nah, Allah itu bersifat pengasih dan maha penyayang. Setiap hendaknya kita mengerjakan sesuatu, hendaknya kita membaca basmalah. Basmalah itu apa? Bunyinya seperti apa, Miss? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mengerjakan misalkan mengerjakan sholat, mengerjakan tugas, terus kita menaik kendaraan, kita harus diawali dengan bismillah atau basmalah. Oke. Nah, di sini ada bukti kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya. Nah, apa saja nih di sini bukti-bukti kasih sayang Allah kepada kita semua? Coba dilihat ya atau diperhatikan. Di situ ada gambar mata. Ya, Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat. Nah, melihatnya yang baik-baik saja. Ya, melihatnya yang baik saja. Nah, kita dikasih sama Allah mata untuk melihat keindahan alam. Untuk melihat keindahan alam. Bisa melihat pohon-pohon yang sejuk, kemudian gunung-gunung, ya itu keindahan alam. Kemudian ada apa lagi bukti kasih sayang Allah sama kita selain mata? Itu ada telinga. Allah memberikan telinga kepada kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Nah, seperti apa mendengarkan yang baik-baik? Seperti azan, ya. Mendengarkan azan, terus mendengarkan nasihat orang tua gitu. Kemudian ada bukti kasih sayang Allah apa selain mata dan telinga? Di sini ada, coba kalian lihat di buku halaman 29 ya, itu ada mulut. Nah, kita dapat berbicara karena Allah memberikan mulut kepada kita. Nah, mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Contoh, kita berzikir kepada Allah, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita membaca Al-Quran kepada Allah, kita bersolawat kepada Allah. Nah, itu mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, ya. Kemudian selain mulut, Allah memberikan apa aja kepada kita. Kemudian kita ada hidung. Nah, kita dapat mencium karena Allah memberikan kita hidung. Nah, Allah ini memberikan hidung untuk mencium aroma-aroma yang ada di sekitar kita.
ya, seperti aroma wangian gitu. Kemudian selain hidung, Allah juga memberikan tangan kita, ya. Kita diberikan tangan sama Allah itu untuk memegang sesuatu. Nah, kita untuk mengerjakan melakukan tangan ini dengan baik. Contohnya, kita memegang buku pelajaran, kita memegang Al-Quran, kemudian kita bisa menulis, bisa menggambar. Itulah bukti Allah yang kasih kepada kita selaku hambanya, ya. Nah, pemberian Allah itu sangat banyak dan tidak bisa dihitung satu persatu, ya. Nah, pemberian Allah ini penuh dengan kasih sayang, ya. Harusnya kita jaga, ya. Bagaimana kita menjaga mata untuk melihat yang baik-baik, dan bagaimana kita menjaga telinga kita untuk mendengar yang baik-baik, kemudian menjaga hidung kita untuk mencium aroma, kemudian bagaimana kita memelihara mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, kemudian tangan kita, ya, gitu. Jadi kita harus memeliharanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang bukti kasih sayang Allah. Sudah banyak bukti kasih sayang Allah. Di antaranya tadi sudah dijelaskan ada mata, hidung, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebagai makhluknya harus mencerminkan sikap kasih dan sayangnya Allah. Nih, coba kalian lihat di halaman 30. Perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pertama, berikut beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama apa? 1. Memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Contohnya, nih, kita punya teman kita sedang berantem misalnya. Nah, kita nasihati teman tersebut, jangan dijauhi. Tidak boleh berantem sama temannya. Kita nasihati dengan lemah lembut. Tidak boleh berantem sama temannya. Nanti kalau berantem kita lakunya teman. Seperti itu. Nasihati dengan bahasa yang lembut. Dengan begitu kalian sudah menunjukkan sikap penyayang, ya. Nah, sikap pengasih. Kemudian yang kedua, ikut merasakan bersedih melihat teman yang ditimpa musibah. Contohnya, misalnya kalian melihat temannya sedang berjalan, kemudian temannya tersebut tidak sengaja kesandung, kemudian jatuh. Nah, sikapnya kalian seperti apa? Menertawakan atau malah kalian ikut sedih? Gimana? Nah, sesuai dengan perilaku pengasih, ikut merasakan bersedih, jangan diketawain. Gila, ada teman jatuh diketawain, jangan, ya. Oke, pasti di sini semuanya anak-anak kelas 1 SD Al-Hadiriyah, kalau ada temennya yang sedih, kalian jangan diketawakan, ya. Oke, lanjut nomor 3. Menghormati orang tua dan guru. Nah, ini mencerminkan sifat pengasihnya Allah. Jadi kita harus menghormati orang tua dan guru. Hormat itu seperti apa, Miss? Bukan seperti ini saja yang disebut hormat, ya. Contohnya hormat sama orang tua dan guru. Ketika orang tua sedang berbicara, hormati. Gimana maksudnya? Didengarkan. Jangan orang tua lagi ngomong, Ayu, kamu hari ini begini. Ayunya malah ikutan ngomong, Ayu. Nah, jangan seperti itu, ya. Dengarkan dulu bundanya, uminya berbicara, baru kalian gantian berbicara, seperti itu, ya. Kemudian lagi menghormati guru. Seperti apa hormat sama guru? Hormat sama guru juga misalnya kalian nih sekarang sudah SD, kemudian kalian jalan ketemu sama guru TK kalian. Bagaimana sikapnya? Jangan lari. Sikapnya seperti apa? Salam, ucap salam pertama, Assalamualaikum Bu Guru. Seperti itu. Kemudian cium tangan Bu Gurunya, ya, seperti itu.
Yang keempat, membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Ya, ini membantu teman, jangan membedakan, dia si miskin, saya nggak mau bantuin dia. Jangan seperti itu. Kita semuanya sama. Ya. Nomor 5, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian diajakin belanja sama mamanya, belanja ke Indomaret misalnya. Nah, belanja di sana stok buat jajan kalian selama 1 minggu. Ada Tenggo 2 bungkus, ada sosis 3 bungkus, ada susu 5 bungkus. Wah, 5 botol. Nah, terus kalian udah keluar tuh dari Indomaret. Kemudian ketika jalan kalian ketemu sama teman kalian. Teman kalian nggak pegang apa-apa, nggak pegang jajan. Terus kalian dengan banyak tentengan seperti itu. Nah, kalau kalian membagikan salah satu makanan kepada temannya, itu yang namanya bersedekah. Ya, siapa yang pernah melakukan sedekah? Acung tangan. Pasti semuanya sudah pernah bersedekah. Nah, lanjut. Yang keenam, membantu sesama hanya karena Allah. Nah, ini bersangkutan dengan yang tadi. Contohnya, kalian membagikan, misalnya membagikan susu pada temannya. Nah, niatnya karena Allah, bukan niatnya saya mau bagiin hari ini, bagiin susu ke teman saya supaya besok teman saya bagiin susu juga ke saya. Nah, berarti itu minta dibales ya. Jangan seperti itu. Kita ngasih ke orang, ngasih ke teman karena Allah, supaya dapat pahala, bukan supaya dapat imbalan ya. Nah, lanjut nomor 7, menjenguk teman yang sakit. Siapa yang pernah menjenguk temannya yang sakit? Nah, itu adalah sikap pengasih. Jadi kalian hebat kalau ada temannya yang sakit dijenguk. Mama, ayo kita ke rumah teman ini lagi sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut di bawahnya, beberapa contoh perilaku meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Nah, bagaimana? Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Simpel sekali. Membantu orang tua di rumah bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kalian udah selesai nih belajar. Habis belajar kalian boring, pengen main. Di rumah punya banyak mainan. Misalnya yang Putri punya mainan boneka, ada mainan masak-masakan, ada mainan apa ya lagi ya? Es krim. Nah, kemudian yang Putra juga lebih banyak lagi mainannya. Ada mobil-mobilan banyak, ada robot-robotan, ada pedang-pedangan, topeng-topengan. Nah, banyak sekali kan mainannya. Nah, setelah belajar, kalian jenuh kemudian bermain. Semuanya diturunin. Main mobil-mobilan, main. Nah, setelah itu kalian capek bermain. Nah, sikap anak yang penyayang bagaimana? Membantu orang tua. Yang tadi mainan udah selesai, udah capek mainnya. Bonekanya dibalikin lagi ke tempatnya. Ya, mobil-mobilannya dimasukin lagi ke box mainan. Seperti itu. Itu anak hebat ya, membantu orang tua. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Nah, sama seperti tadi, membantu teman yang membutuhkan. Misalnya nih contohnya, ada lagi Miss punya contoh, musim hujan, ada temannya yang di rumahnya itu kebanjiran. Otomatis kalau kebanjiran, baju-bajunya basah, tidak bisa dipakai lagi. Nah, di rumah kalian, mamanya sudah siap-siap tuh, siap-siap mau bantuin temen-temennya juga yang sedang kebanjiran. Nah, kalian juga gak mau kalah. Mama, saya pengen bantuin temen saya yang kena banjir. Mau bantuin apa? Pilihin, buka lemari, cari baju kalian yang sudah kecil, cari baju kalian yang sudah tidak terpakai. Nah, masukin ke kardus, kalian kasih ke temennya. Subhanallah, itu temennya kalian akan merasa senang ya, dikasih baju seperti itu ya. Daripada dibuang bajunya, mending kasih ke orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, memberi makan hewan yang kelaparan. Wah, contohnya apa? Misalnya ada kucing lewat, kalian lagi makan ikan gurame. Enak sekali. Makan ikan gurame, tiba-tiba kucing lewat. Bagaimana sikapnya? Anak yang penyayang memberi makanan kepada kucing tersebut. Ya, jangan dikasih semuanya, ntar kalian gak makan ikan, makan nasinya doang ya. Kasih beberapa aja buat kucing. Ya, seperti itu. Lanjut.
Nomor 4, menyayangi teman dan saudara. Contohnya bagaimana? Menyayangi teman di rumah, siapa yang punya kakak? Yang punya adik. Nah, yang punya adik, temani adiknya bermain. Jangan malah diisengin adiknya, dibikin nangis. Jangan, berarti tidak sayang sama adiknya ya. Yang punya kakak, kakaknya misalnya sedang belajar online juga. Tiba-tiba kalian datang gangguin kakak lagi belajar. Nah, berarti itu tidak mencerminkan rasa sayang kepada saudara ya. Kalau sayang kepada kakak bagaimana? Biarkan kakaknya tenang dulu belajar, jangan berisik di deket kakak, jadi kakaknya nggak fokus gitu ya. Oke, lanjut. Mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, mendoakan teman yang sedang sakit. Nih, kebiasaan di sini nih, kalau kalian masuk kelas ada temennya yang sakit, maka di sini Miss akan mendoakan teman yang sedang sakit bersama kalian yang hadir di sini gitu. Jadi kalian juga di rumah kalau ada temennya yang sakit atau saudaranya yang sakit, jangan lupa didoakan ketika selesai kalian sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Angkat tangannya, berdoa. Siapa yang sakit didoakan supaya cepat sembuh, seperti itu ya. Oke, lanjut. Merawat tanaman dengan baik. Yang punya tanaman di rumah, siapa yang punya tanaman? Misalnya ada tanaman apa ya, bunga mawar, bunga melati, atau yang di rumah punya tanaman tomat. Nah, jangan lupa dibantuin bundanya, sirami tanamannya ya. Itu berarti sayang kepada tanaman ya. Lanjut, tidak membuang sampah sembarangan. Itu menunjukkan sikap sayang kepada alam, kepada lingkungan. Kalau kita buang sampah, apa yang terjadi? Buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Udara akan terasa tidak nyaman ya, terus jadi kotor, banyak penyakit seperti itu. Jadi biasakan buang sampah pada tempatnya. Tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Allah memberikan apa tentang yang di alam semesta ini? Apa? Matahari, bumi, dan langit. Nah, dan sebagainya ya. Terus kemudian kita belajar tentang apa? Sifat pengasih dan penyayang. Allah memberikan kita apa? Mata, terus hidung, tangan, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi kita mempelajari tentang perilaku. Nah, contoh perilaku yang mensifati sifat Allah, dan kemudian contoh perilaku menteladani sifat Allah. Nah, udah paham ya anak-anak ya? Oke, nah sekarang perhatikan Miss. Coba kalian buka bukunya halaman 34. Sudah dibuka? Oke, nah di situ kita bermain tentang tarik garis. Nah, coba dilihat panah yang pertama. Nah, coba dilihat papan tulis ya. Lihat yang pertama. Ini panahnya ke arah mana? Kalau mata itu untuk apa? Anak-anak? Untuk apa? Untuk mendengar apa? Oh tidak. Untuk apa? Untuk melihat. Nah, kemudian nomor 2. Ada gambar apa itu? Panahnya menunjukkan apa? Menunjukkan ke telinga. Telinga untuk apa ya? Bekerja? Bukan. Untuk mendengar. Nah, sudah tahu ya? Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 apa ini? Tunjuk panahnya. Mulut. Nah, mulut untuk apa? Berbicara. Nah, oke. Terus lanjut ke nomor 4. Nomor 4 dilihat panahnya. Ada apa ini? Ada hidung. Hidung kemana ya? Hidung kemana? Bekerja? Bukan. Untuk mencium atau bernafas. Oke, lanjut. Dan nomor 5. Apa nih gambarnya? Nomor 5. Tangan. Tangan untuk apa? Untuk bekerja. Oke. Sudah ya? Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 35. Kita bermain teka-teki. Oke. Sekarang itu
ada mendatar dan menurun. Yang pertama, apa? Kalau menurun, ucapan yang diberikan ketika kita diberi hadiah adalah apa? Ketika kita diberikan sesuatu kepada teman, kita mengucapkan apa? Terima kasih. Oke, ditulis yang nomor 1 menurun. Terima kasih. Oke, yang kedua, kita diberi kaki untuk apa? Untuk berjalan. Nah, itu ada 2 menurun. Tulis berjalan. Oke. Nah, lanjut ke nomor 3 mendatar. Nomor 3 mendatar, apabila ada teman kita yang sedang bertengkar, sikap kita sebaiknya apa? Ayo, jika kita melihat teman nih sedang bertengkar, kita harus apa? Melerai. Oke. Nih 3 menurun ya. 3 mendatar. Nah, lanjut ke nomor 4. Ucapan yang dikatakan jika kita berbuat salah adalah jika kita berbuat salah, kita mengucapkan apa? Nomor 4 mendatar. Maaf. Nah, sekarang nomor 5. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Ayo, tadi kita sudah belajar siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Nah, tulis di nomor 5 mendatar. Allah. Oke, sudah paham ya anak-anak? Oke, bagus. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Oke, cukup sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.